Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video saya kali ini tentang memasak nugget dari ikan teri basah. Nah, ini bahan-bahannya 150 gram terigu atau tepung terigu ya. Lalu ini ikan basah, ikan teri basah yang sudah saya bersihkan. Dan ini wortel parut. Itu ada tepung roti atau tepung panir. Dan ini es batu. Ini pakainya nanti es batunya nggak semua ya, hanya secukupnya aja. Dan ini bumbu perasanya yaitu garam, ini kaldu bubuk, dan itu gula pasir juga lada bubuk. Lalu 2 butir telur, dan ini bumbunya, bumbu hanya pakai bawang merah dan bawang putih saja. Bisa juga ditambahkan dengan jahe sedikit sesuai selera ya, atau ditambah juga dengan daun bawang yang sudah diiris-iris juga bisa. Nah, ini pertama-tama mau saya cuper dulu ininya pakai ikan teri basahnya atau ikan teri tawar ya, dihaluskan dulu. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian masukkan telurnya, bisa satu dulu atau langsung dua-duanya juga bisa, sesuai selera ya, Mam. Nah, lalu masukkan juga es batunya. Ini enggak saya pakai semuanya, hanya beberapa butir aja. Nah, itu saya pakai kurang lebih 8 atau 9 butir ya, Mam. Dan ini bumbu perasanya dipakai semuanya, dimasukkan ke dalam cupernya juga. Ini takaran bumbu perasanya garam, gula pasir, kaldu bubuk, atau di sini saya pakai kaldu jamur karena saya masih mempunyai anak-anak kecil, dan lada bubuk beberapa. Ini takarannya sesuai selera aja ya, menyesuaikan selera aja. Lalu saya haluskan di sini karena kan ada tulang-tulangnya ya ikan teri tawar ini, jadi saya menghaluskannya agak lama ya, Mam. Oh ya, maaf, ini kameranya agak nunduk, jadi mau saya tegapin dulu. Soalnya tadi makin menunduk kameranya, belum saya kencangin tripodnya. Di sini dihaluskannya agak lama ya semuanya, karena kan teri basah ini kan ada tulang tengahnya itu, jadi kalau bisa agak lama dihaluskannya. Nah,
itu kakak Ganisnya selalu pingin ikut. Jangan salfok ya semuanya. Karena memang anak perempuan mungkin nalurinya memang seperti itu ya, selalu pingin ikut mamanya kalau lagi masak atau lagi beberes rumah atau lagi ngapa-ngapain. Nah, ini hasil jadinya setelah dihaluskan. Jadi warnanya agak gelap ya. Lalu saya pindahkan ke dalam wadah baskom kecil. Nah, ini saya tuang semuanya. Jadinya agak cair ya, karena kan tadi memakai telur dan juga es batu. Ini nugget ikan ini walaupun dari ikan teri, tapi kalsiumnya sangat tinggi sekali, bagus sekali untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan ya, Mam. Nah, ini lalu saya masukkan telur 1 butir lagi. Ini telurnya bisa sesuai selera dimasukkan seperti ini atau langsung tadi di cupernya pas waktu saya menghaluskan pakai cuper tadi. Lalu masukkan semua terigunya atau tepung terigunya 150 gram ya, Mam. Ini saya pakai ikan terinya 1/4 atau 1/4. Lalu masukkan juga wortel yang sudah diparut. Bisa juga wortelnya diiris tipis-tipis atau kecil-kecil ya. Kalau di sini saya lagi pingin yang wortel saya parut. Nah, ini setelah saya aduk rata, nggak terlalu pekat lagi ya warnanya, nggak terlalu gelap lagi karena sudah bercampur dengan terigu dan lain-lain. Lalu setelah semuanya tercampur rata, siapkan cetakannya. Di sini saya pakai cetakan food container. Cetakan sih sebetulnya bisa cetakan apa saja ya, Mam. Yang bisa untuk dikukus. Kalau di sini saya lagi memakai cetakan yang seperti ini, food container aja. Nah, lalu diratakan dulu atasnya. Nah, ini tangan saya sudah bersih dan sudah saya cuci ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Lalu siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih di dalam kukusannya. Kemudian masukkan cetakan tadi yang berisi adonan nugget ikan teri basah tadi. Lalu ditutup. Jangan lupa penutupnya dialasi dengan kain dulu ya, agar tidak menetes uapnya ke dalam adonannya. Nah, ini saya tutup pakai serbet.
Dan ini hasilnya setelah matang. Tadi dikukus kurang lebih 20 menit atau sampai 25 menit juga bisa. Maksimal 25 menit ya, Mam. Nah, ini sudah jadi. Setelah dingin bisa dilepaskan dari cetakannya, lalu dipotong-potong sesuai selera ukurannya. Nah, ini sepertinya saya memotongnya agak ketebalan ya. Nanti akan saya tipiskan lagi. Karena kalau ketebalan seperti ini nanti akan semakin tebal. Karena kan mau dibalurin dengan campuran tepung roti. Sebelumnya nanti sebelum tepung roti akan dibaluri dengan tepung terigu yang cair. Lalu ini sebagian saya belah lagi. Kalau bentuk sama ukuran menyesuaikan selera masing-masing saja ya, Mam. Kalau di sini saya lagi pingin yang bentuk seperti ini. Sebetulnya lebih bagus lagi kalau pakai cetakan ya, yang seperti cetakan untuk membuat kue kering lebaran, atau cetakan abjad, atau hewan-hewan yang membuat anak-anak lebih semangat lagi untuk memakannya. Kalau ini saya karena lagi buru-buru jadi nggak pakai cetakan. Nah, ini setelah dibelah-belah, satu cetakan satu adonan tadi bisa sampai, kalau bentuknya seperti ini bisa sampai hampir 30 potong. Nah, ini lalu siapkan tepung terigu yang sudah dicampur air. Kekentalannya sedang aja. Lalu ini saya lagi pakai tepung panir atau tepung roti yang warna putih. Karena yang warna orange stok saya sedang habis, belum beli lagi. Lalu di adonan yang tepung terigu putih tadi dimasukkan nugget ikannya. Nah, dibolak-balik dulu agar merata ya. Nah, setelah merata bisa ditaruh atau dicelupkan ke tepung roti atau tepung panirnya. Lalu diaduk-aduk, dibolak-balik nugget ikannya ke tepung panirnya sampai ketutup semua oleh tepung panirnya atau tepung roti ya. Nah, setelah tercampur rata jadinya seperti ini. Di sini saya ingin mencoba menggorengnya. Enggak semuanya saya goreng ya. Dan kalau sudah berbentuk seperti ini, sebelum digoreng bisa kita bekukan di kulkas di bagian freezernya. Jadi bisa untuk stok kita kalau sewaktu-waktu pingin menggoreng lagi. Ini juga cocok untuk ide usaha yang murah meriah, karena ikan teri tawar itu harganya biasanya lebih murah ya dibanding
dengan ayam atau daging. Jadi pengganti ayam pun bisa pakai ikan teri tawar seperti ini, dan kalsiumnya lebih tinggi. Bisa di search ya, dicari di Google perbandingannya antara nugget ayam dengan nugget dari teri basah ini atau teri tawar. Ini lebih tinggi kalsiumnya dan lebih bagus untuk pertumbuhan anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Tapi bukan berarti nugget ayam nggak bagus ya. Itu juga kalsiumnya tinggi, tapi lebih tinggi ini yang dari ikan teri tawar ini. Jadi ini bisa selingan kalau kita membuat nugget ayam dan kita jadikan stok di kulkas. Jadi ada dua macam nugget, nugget ayam dan nugget ikan, agar anak-anak tidak bosan, dan juga bisa pengganti anak-anak yang gak suka makan ikan. Nah, jadi makan nugget ini anak-anak otomatis makan ikan kan jadinya ya. Jadi ini solusi anak-anak yang gak suka makan ikan. Nah, ini hasil jadinya. Tara. Ini hanya sebagian yang saya goreng karena untuk tambahan lauk pauk sarapan pagi keluarga saya. Dan ini lalu setelah keluarga saya sarapan, ini saya mau mengantar dan menunggu anak saya yang kedua, Dedek Sailendra. Ini hari pertama Dedek Sailendra les Bimba. Karena tempat lesnya nggak ada sistem online atau daring, jadi kita mengantarkan langsung ke tempat les. Nah, ini kita naik motor mau menuju ke tempat les Dedek Sailendra. Ini pagi-pagi sekitar jam 7:30, karena Dedek Sailendra kan masuknya jam 8 pagi. Hanya 1 jam aja di belajar lesnya. Nah, ini kita sudah sampai karena tempatnya nggak terlalu jauh dari rumah. Namanya tempat les bimbanya Rainbow Kids. Nah, di sini Kakak Rengganis ikut karena Kakak Rengganis nggak sekolah tatap muka, jadi ikut menemani ke tempat Dedek les sampai Dedek selesai karena lesnya hanya 1 jam. Kalau Kakak Rengganis kan sekolahnya masih daring atau online. Dan ini lalu Miss Feni, ibu gurunya Dedek Sailendra, mengajak Dedek ke bagian belajarnya. Nah, ini ruangan bagian belajarnya. Ini kita masih pagi sekali, jadi duluan datangnya, belum ada murid lain yang datang, baru kita duluan. Itu bu gurunya Dedek Sailendra. Nah, ini Dede masih agak canggung karena masih hari pertama. Jadi saya masih
ini kan lantai 2 dia belajarnya. Jadi saya masih naik turun, kadang ke atas sini, kadang turun ke bawah. Karena Dedek masih agak belum ini ya, masih penyesuaian. Jadi nggak saya tinggal banget ke bawah. Jadi kadang-kadang saya masih naik ke atas agar dia nggak takut. Ini pertama-tama Dede diajarin cara mewarnai, karena kan Dede masih 4 tahun. Jadi agar tangannya tuh, jari-jarinya terbiasa memegang pensil. Ini dia pertama-tama mewarnai dulu, dilatih dengan Miss Fanny-nya. Nah, ini ruangannya, itu Pak Su dengan Kakak Rengganis ikutan menunggu juga. Karena ini hari pertama Dedek Sailendra les. Kakak daripada bosen, dia sepertinya mau main permainan prosotan itu. Nah, ini tangannya Dedek dipegang atau diarahkan ke bagian gambar yang diwarnai. Ini telaten sekali ya Miss Fanny-nya. Sebetulnya Dedek Sailendra kadang-kadang sudah bisa ya mewarnai di rumah, tapi karena di rumah jadi dia nggak terlalu suka, kan mewarnai itu agak lama ya. Jadi baru segaris 2 garis udah dilepasin terus dia main. Kalau di tempat les ini kan dia dilatih untuk mewarnai hingga selesai. Alhamdulillah, walaupun hari pertama sepertinya Dedek mandiri ya, nggak terlalu takut ataupun nggak sampai nangis. Jadi saya bersyukur banget dan happy banget ngelihatnya. Nah, ini kita turun dulu karena kata Miss Fanny agar Dedek Sailendra bisa terlatih tanpa ada orang tuanya di dekat dia. Kita turun tapi nggak pulang, kita nunggu di sini karena memang disuruh nunggunya di bawah tangga ini karena ada televisi atau TV untuk menonton sambil menunggu anaknya masing-masing selesai lesnya. Karena kan lesnya hanya 1 jam aja ya, nggak lama. Ini Pak Su, karena selain hari pertama Dedek Sailendra les, dia juga memang setiap hari berangkat ke kantornya itu agak siang. Jadi Pak Su ngerasa bisa menunggu Dedek juga hingga Dedek Sailendra selesai lesnya. Biasanya Pak Su berangkat ke kantor itu kalau nggak jam 9, jam 10 gitu. Tapi pulangnya malam ya, biasanya sekitar jam 10 juga atau jam 11 malam. Nah, ini saya ke atas lagi untuk menengok Dedek Sailendra. Dan itu temannya sudah mulai ada yang datang.
Jadi Dedek Selendra udah nggak sendiri lagi di atas sini. Nah, itu Dede masih pakai jaket. Nanti akan saya buka deh jaketnya. Tadi soalnya dingin ya. Ini ruangannya pun kan ber-AC. Nah, ini sudah saya buka jaketnya dan sudah ada teman barunya lagi datang. Dan ini bagian kelas lainnya oleh Miss yang lain juga yang ngajarinnya. Oke, semuanya segini dulu ya videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.